wakil presidennya. Jadi ya tidak apa-apa, karena memang ini daripada kita juga kehilangan waktu karena untuk mempersiapkan sebuah perhelatan besar memasuki tahapan pemilu presiden, tentu membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus direncanakan, diprogram dan dilaksanakan tentunya sejak saat ini. Maka itu tidak perlu harus menunggu sampai nanti ditetapkan calon wakil presiden. Itu jadi tentu pertimbangannya sebetulnya adalah untuk lebih mempersiapkan lebih matang, lebih dipersiapkan dengan lebih dini, begitu saja. Mempersiapkan tahapan pemilu lebih matang, begitu, itu yang menjadi alasannya, begitu ya Pak ya. Apakah bisa dikatakan berarti untuk penentuan bacawa pres dari PDIP sendiri ini yang mendampingi Ganjar siapa ini artinya masih jauh ya? Jauh atau dekat itu tergantung saja, nanti tentu para ketua umum partai, pimpinan partai, dan nanti bersama-sama dengan ibu ketua umum Bu Mega tentu akan pada saatnya yang tepat setelah melewati berbagai masukan dan pertimbangan, dan tentu momen yang tepat akan sampai pada saatnya untuk itu diputuskan, begitu. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya terburu-buru tentu, karena ini adalah memilih pasangan calon pimpinan nasional, calon presiden dan wakil presiden. Masih menunggu momen yang tepat, begitu ya Pak Nusriwan ya. Tetapi ini juga ada keterangan dari Arsyad yang mengaku ia kaget, katanya belum pernah diberitahu, belum pernah diinfokan untuk ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan nasional. Jadi ini sudah ada dikomunikasikan atau belum sebelumnya kepada Arsyad, karena ia mengaku tidak tahu begitu. Ya itu bisa saja demikian, tapi tentu tidak mungkin. Bisa saja, bagaimana Pak Nusriwan? Statement itu pada kondisi ruang dan waktu yang tertentu tentu ada bahasa yang bisa dianggap sebuah hal yang berbeda. Tapi tidak mungkin kalau saya bersama dengan Pak Effendi Gosali itu saya tidak ngomong-ngomong lebih dulu, itu tidak mungkin ya. Tentu ada proses. Berarti sebelumnya ada komunikasi yang sudah pernah dijalin begitu terkait hal menunjuk menjadi ketua tim pemenangan ini. Ya, itu kegembiraan bisa saja. Jadi kalau dikatakan bahwa kaget, ya kaget yang baik kan tidak apa-apa. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, kalau Anda melihatnya, ada tidak sih sebenarnya motif atau strategi tertentu mengapa kemudian PDIP membentuk tim pemenangan terlebih dahulu ketimbang mengumumkan siapa bacawa pres untuk pendamping Ganjar ini? Ya, Zakia dan para pemirsa, saya tetap mau mengucapkan selamat ya buat dua anak muda, Anies dan Caimin, yang akhirnya sudah jadi baca pres dan bacawa pres. Mudah-mudahan juga harapan Pak Surya Paloh supaya tidak ada cebong dan kampret lagi juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya mau melihat dalam konteks itu Zakia, bahwa yang pertama memang Jawa Timur itu menjadi battleground yang sekarang semakin tajam, khususnya setelah ada deklarasi di Surabaya, dan kemudian tadi walaupun tidak membawa organisasi, tentunya suara warga NU menjadi penting pada saat ini. Yang kedua, PDIP memang bisa mendeklarasikan capres-cawapres setiap saat karena punya golden ticket, lain psikologisnya dibandingkan dengan partai-partai lain yang kalau satu pergi saja walaupun masih bisa maju tapi bisa goyang, apalagi kalau satu pergi terus bisa nggak maju gitu. Nah, yang ketiga, ini yang walaupun mungkin tidak langsung akan diakui oleh Bang Nusirwan, saya mau mengatakan memang mencarinya ini masih tetap alot ya Bang Nusirwan ya. Beberapa calon-calon wakil presiden yang sudah dihitung-hitung itu kan beberapa terlihat sekarang mulai bergeser. Caimin mungkin sudah tidak, nanti kalau AHY masuk pun mungkin tidak dalam posisi cawapres misalnya karena baru bergabung. Nah,
beberapa nama-nama potensial kan selalu ada di situ. Erick Thohir misalnya justru tidak menjadi ketua TKN karena posisinya salah satu yang disebut oleh Ibu Puan misalnya. Ada nama Sandiaga Uno, kemudian saya pernah mendengar Pak Sekjen menyebut Mahfud MD. Nah kalau mau membidik suara Nahdlatul Ulama ya, bukan organisasinya lagi-lagi, itu masih ada misalnya Menteri Agama Yakut, kemudian Wakil Menteri Pertanian ya, Rafiq misalnya, dan masih begitu banyak lain yang nanti bisa saja menjadi kejutan. Tapi saya mau menyebutkan pembentukan ketua tim pemenangan ini yang saya yakin dia sudah cukup dekat dengan PDIP, ya boleh terkejut gembira karena ada dua alasan. Tadi saya sebutkan satu, sedang menyusun sedemikian rupa ini cawapres yang betul-betul setidaknya mendekatilah daerah battleground tadi yang disebut Jawa Timur. Dan yang kedua, memang betul juga ini adalah tokoh muda, selamat buat tokoh muda lagi yang dekat juga dengan Pak Jokowi. Ya bolehlah ya menjalin kembali walaupun tidak pernah diakui retak, tapi makin mendekatkanlah antara Bapak Joko Widodo di tengah isu-isu di luar sana dengan keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi psikologisnya memang dua-duanya dijalankan. Tim pemenangan dibentuk dulu sambil betul-betul teliti nih mencari calon wakil presiden. Jadi kalau Anda melihatnya saat ini fokusnya dari tim pemenangan ini justru untuk melihat dan memilih siapa baca wapres yang tepat, bukan hanya untuk tahapan pemilunya. Jadi lebih fokusnya kalau Anda melihatnya saat ini berarti di sana. Karena bagaimana memikirkan strategi selanjutnya kalau belum ada baca wapresnya kan? Ya kan kita sudah tahu bahwa nanti pendaftaran itu